Pada tahun 1903 di Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya membangun alat transportasi. Hal ini berimbas pada lahan pertanian yang ada, termasuk milik Walter Davidson. Tanah miliknya dirampas oleh pengembang untuk dijadikan rel kereta api dengan ganti rugi hanya 15 sen per hektar. Enough! Sign it or jail. Pension is included, 15 cents per acre. Thank you. Di tempat lain ada anak muda bernama Bill Herley, seorang pekerja pabrik. Sepulang kerja dia diajak oleh temannya Arthur Davidson untuk menonton pertunjukan tari. Di sana bukannya menonton penari, Bill malah fokus mengamati properti sepeda yang diberi motor penggerak. Shows the scale to the miniature gas explosion engine. You're smarts? You don't need to go to college. Keesokan harinya, Bill dan Arthur kembali bertemu dan melihat sebuah traktor di jalan. Seketika itu, Arthur berpikir untuk membuat motor sendiri saja dengan menambahkan motor penggerak di sepeda mereka. Namun mereka tak mempunyai modal. Mereka kemudian menemui Joe Merkel, seorang produsen motor lokal, dan menawarkan kerjasama. Arthur mengatakan jika motor yang akan mereka bangun bernama Davidson, Herley and Merkel. Joe Merkel menolak kerjasama tersebut karena namanya disematkan paling belakang. What do you want? We offer the perfect solution. This is a piece of paper. We call ours the Davidson Harley Merkel. I get it, kid. But this won't work. Walaupun begitu, Arthur dan Bill tetap berusaha membangun motor impian mereka. Oleh karena itu, Arthur ikut bekerja di pabrik bersama Bill dengan tujuan mencuri spare part yang dibutuhkan untuk membangun sebuah motor. Tapi aksi Arthur akhirnya ketahuan juga dan dia dihukum dipukul di depan umum. I can't let this go. My whole crew knows. Di gudang rumah Arthur, mereka kemudian membuat motor dari barang-barang yang telah mereka kumpulkan. Tak lama kemudian, mesin itu berhasil menyala, namun baru sebentar mesin itu pun meledak. Mereka pun kebingungan karena tak memiliki modal lagi. Lalu Arthur menyuruh Bill untuk menulis surat kepada kakak Arthur, yakni Walter Davidson, agar mau berinvestasi di pengembangan motor milik mereka. Beberapa lama kemudian, Walter pun menemui Arthur dan Herley di tempat pembuatan motor mereka. Sesampainya di sana, Walter terkejut melihat motor yang dimaksud bukanlah sepeda motor, namun hanya prototipe motor penggerak dan sepeda. Tapi Walter akhirnya optimis setelah melihat desain mesin yang dibuat oleh Bill. Bahkan Walter juga menyarankan agar memakai belt saja dibanding dengan rantai. Mereka kemudian mencoba merangkai kembali motor mereka dan beberapa waktu kemudian motor buatan mereka pun jadi. Walter langsung mencobanya di jalanan desa tempat mereka tinggal. Keberhasilan tersebut membuat Walter ingin bergabung dengan Arthur, tidak hanya menjadi investor, tapi juga ikut membangun motor Harley Davidson. Pada awalnya Arthur menolak, tapi Walter tetap memaksa. Dia juga rela menginvestasikan semua uangnya. Walter meminta kepada Bill Herley untuk membuat motor dengan tenaga besar dan tangguh di segala medan sesuai dengan keinginannya. Namun demikian, proyek itu terpaksa tersendat karena Bill Herley diterima kuliah insinyur. Bill sebagai anak yang jenius sangat ingin kuliah untuk memperbaiki hidupnya yang pas-pasan. Keputusan itu tentu saja ditentang oleh Arthur dan Walter karena tak ada lagi insinyur di perusahaan mereka. Walaupun Walter mengerti mesin, tapi dia tak seahli Bill Herley. Davidson bersaudara kemudian tetap melanjutkan proyek itu meski pincang tanpa adanya Bill. Selanjutnya, mereka akan mengikuti ajang expo racing yang diadakan oleh George Handy, produsen motor Indian.
Walter pun membeli karburator di toko Joe Merkel, namun naas karburator yang diberikan Merkel adalah abal-abal sehingga motor Davidson Harley terbakar. Hal itu menjadi bahan tertawaan oleh Joe Merkel dan juga Handy. Pada kondisi itu, Davidson bersaudara sangat membutuhkan Bill, sang insinyur motor mereka. Chance to race against Indian in our expo run next spring. We need our goddamned engineer! Di tempat lain, Bill sedang belajar giat di kampusnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, Bill bekerja part-time menjadi pelayan restoran. Dan di restoran itulah, Bill bertemu dengan anak Henry Ford yang bernama Mason yang ingin membuat pabrik otomotif sendiri. Orang itu lalu mengajak Bill untuk bergabung di perusahaannya setelah dia tahu Bill adalah mahasiswa teknik mesin. Walter yang kesal berniat membuat perhitungan dengan Joe Merkel. Dia pergi ke toko Merkel dan bertemu dengan karyawan Merkel yang bernama Eddie Hasa. Eddie yang juga telah muak dengan kelakuan Merkel memberikan karburator yang ori pada Walter. Melihat kemampuan Eddie yang cukup bagus tentang mesin, Walter pun mengajak Eddie bergabung ke Davidson Harley. We'll give you 50 cents a day in meals. This is what expansion looks like. Namun walaupun Eddie sudah bergabung, mesin Davidson Harley masih bermasalah, oli mesin masih bocor. Oleh karena itu, Davidson bersaudara menemui Bill Harley di kampusnya, tapi di sana Bill ternyata sedang bersama The Mason bersaudara, putra Henry Ford. Bill Harley ternyata telah dikontrak oleh The Mason. Dia juga mendapat beasiswa hingga program masternya dari The Mason. Selanjutnya, George Handy mengadakan expo racing yang kedua. Para pegiat motor sangat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut, termasuk tim Davidson Harley. Bill Harley berniat ikut menyemangati tim tersebut, tapi malah dia diusir oleh Davidson. Ketika balapan akan dimulai, tim Davidson Harley dengan pembalap Walter Davidson didiskualifikasi oleh Handy karena dimensinya tidak sesuai. Akhirnya tim Harley pun keluar, tapi setelah balapan dimulai, Walter menerobos pembatas dan ikut balapan. Walter Davidson berhasil menempati posisi pertama. Meskipun tidak dianggap sebagai juara, tim Davidson Harley bisa menunjukkan performanya pada publik. Performa motor Davidson Harley menarik perhatian C.H. Lang, seorang produsen motor yang menguasai Amerika Utara. Untuk itu, C.H. Lang menginvestasikan uangnya sebesar $1.000 Amerika Serikat serta menawarkan untuk produksi massal motor Davidson Harley sekaligus dalam penjualan. Selanjutnya, perusahaan Davidson Harley merekrut Bill Davidson sebagai kepala pabrik. Sementara itu, Bill Harley mendapat jabatan sebagai head engineer di The Mason. Keluarga Harley sangat senang dengan hal itu, tapi tidak untuk Harley. Walaupun jabatan tinggi, dia akan tetap jadi karyawan, bukan pemilik perusahaan tersebut. Namun keluarga Harley sangat menginginkan Harley menerima jabatan tersebut. Akhirnya Harley pun memutuskan untuk menerima jabatan tersebut. Lalu sebelum pergi, Bill Harley berpamitan dengan Davidson bersaudara. Arthur mengatakan pada Bill, jika kita memiliki perusahaan sendiri, maka kita bisa menyematkan nama kita sendiri dan mengharumkan nama keluarga. Arthur pun mengubah nama perusahaan dari yang tadinya Davidson Harley menjadi Harley Davidson. Bill pun akhirnya membatalkan kontraknya dengan The Mason yang membuat keluarganya kecewa. Bergabungnya kembali Bill Harley membuat performa perusahaan berkembang pesat dan semakin maju, seiring sedang boomingnya motor racing. Namun demikian, hal itu ditentang oleh salah satu surat kabar di mana mereka menganggap jika motor racing membawa aura setan. Tapi pihak Harley Davidson tak ambil pusing, mereka tetap melakukan pengembangan dengan menciptakan tipe mesin kupu-kupu. Selanjutnya, pada ajang Endurance, tim Harley Davidson juga ikut dalam ajang tersebut untuk kembali menarik investor baru yaitu Preston King, penguasa produsen motor di Amerika Selatan. Pada perlombaan ini, tim Harley Davidson kembali bertarung dengan tim Indian Motor milik George Hendry. Persaingan sengit antara tim Indian tak dapat dihindarkan, bahkan Walter sempat terjatuh sehingga harus kembali ke garis start. Kondisi Walter yang terluka membuat Eddie ingin menggantikannya sebagai joki balap. Tapi Walter tetap egois, dia tak mau digantikan oleh Eddie. Let me ride, I'm ready to go! I don't want to hear it.
Selanjutnya, ketika balapan sedang berlangsung, Handy dari motor Indian Company melakukan lobby pada para dealer dengan menawarkan opsi saham pada pihak dealer dengan syarat mereka menjual motor Indian secara eksklusif. Balapan pun mulai dan Walter berhasil menang, namun mereka sudah kalah strategi bisnis dengan motor Indian. Hal itu membuat Walter geram hingga pertikaian antara Handy dan Walter pun terjadi. Bahkan Walter sampai memukul Handy di hadapan Preston King. Hey, Handy! Build a better motorcycle. Congratulations, gentlemen, on your victory. Karena hal itu, Harley Davidson akhirnya hanya memiliki 11 dealer saja, sedangkan motor Indian memiliki 100 dealer. Kekalahan itu juga turut membuat perselisihan antara Arthur dan Walter, ditambah Dick Bill yang ikut mengomentari masalah tersebut, sehingga mereka berkelahi hingga ibunya sampai memarahi mereka. That's enough! Stop it! Keterpurukan Harley Davidson tidak membuat mereka menyerah. Tak lama kemudian ada sebuah perusahaan yang mengadakan ajang ekspor racing, tapi kali ini lebih ekstrim. Mesin yang digunakan harus mampu mencapai kecepatan 160 miles per jam dan tidak boleh dipasang rem. Pada awalnya, Arthur tidak setuju mengikuti lomba tersebut jika persyaratannya seperti itu, namun Walter bersikeras untuk ikut. Lalu Eddie mengusulkan agar dirinya yang menjadi joki, namun lagi-lagi Walter egois dengan menunjuk dirinya sebagai pembalap tim Harley Davidson. Hal itu membuat Eddie kecewa hingga dia pun keluar dari tim Harley Davidson dan bergabung dengan tim Indian Motor. No. I quit. Good luck. Balapan pun dimulai, persaingan sengit antara Walter dari tim Harley Davidson dan Eddie Hasa dari tim Indian Motor tak terelakkan. Namun di tengah pertandingan, nasib malang menimpa Eddie Hasa. Dia mengalami kecelakaan karena menghantam dinding pembatas setelah dia menghindari motor di depannya. Eddie akhirnya meninggal dunia. Eddie Hasa yang meninggal akibat kecelakaan saat balapan motordrome membuat luka yang mendalam bagi keluarga besar Harley Davidson. Walaupun Eddie telah membelot ke tim Indian Motor, Eddie sudah dianggap sebagai keluarga Harley Davidson. Seluruh keluarga Harley Davidson ikut memakamkan Eddie, bahkan Walter sangat sedih sehingga dia tak henti-hentinya minum minuman keras, sehingga Arthur terpaksa harus menyuruhnya keluar dari pemakaman. You could not stand to have anybody tell you what you couldn't do. Eddie was like a brother to me. I have fought the good fight. I have finished. Kejadian itu membuat tim Harley Davidson memboikot balapan motordrome. Namun kesedihan mereka berangsur pulih dibuktikan dengan beberapa CEO Harley Davidson melangsungkan pernikahan mereka. Mereka juga mencoba bangkit dengan mengubah strategi pemasaran mereka. Mereka tak lagi menggunakan ajang balapan sebagai sarana pemasaran. Arthur juga mencoba berinovasi dengan membentuk klub Harley Davidson serta memasarkannya ke instansi pemerintahan. Selanjutnya, ketika Walter dan Arthur sedang berjalan-jalan di sebuah desa, mereka melihat beberapa anak yang sedang trek-trekan di lintasan lumpur yang datar. Melihat hal itu, jiwa balapan Walter kembali menggeliat, namun hal itu ditentang karena pasar balapan motor saat ini sedang dikuasai oleh motordrome. Tapi Walter mencoba meyakinkan Arthur dengan membuat balapan yang berbeda, yakni tidak sekedar mengandalkan kecepatan dan skill pembalap saja, namun mengutamakan kekuatan mesin serta daya tahan motor dalam lintasan lumpur. Setelah itu, Bill dan Davidson bersaudara diundang dalam acara perkumpulan produsen motor. Pada kesempatan itu, George Handy mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Direktur atau Presdir Indian Motor, sekaligus memperkenalkan penggantinya yang bernama Randall James. Mendengar hal itu, Bill dan Davidson bersaudara ingin menemui George Handy, namun mereka dihalang-halangi oleh Randall James. Tak hanya itu, Randall juga mengejek tim Harley Davidson karena tak lagi ikut balapan, namun lebih memilih mengembangkan motor komersil. Walter yang kesal membalas dengan mengatakan jika Harley Davidson sedang mengembangkan motor baru dengan power yang lebih besar dan akan mengalahkan motor Indian. Walter juga menantang Indian Motor untuk balapan di lintasan lumpur serta taruhan uang sebesar $1.000. Untuk menjaga reputasinya, Randall James pun menerima tantangan Walter yang dia sampaikan di depan halayak. Sementara itu, Arthur dan Bill tampak kaget karena hal itu belum mereka bicarakan sebelumnya.
Walter mengatakan jika ini adalah keuntungan dalam kesempatan. $1,000 says Harley Davidson beats Indian in the dirt track race. I look forward to it. We are gonna destroy you on that track. Advantage of an opportunity. Selepas malam itu, tim Harley langsung tancap gas membuat mesin yang dikatakan oleh Walter. Bill berusaha keras mendesain motor dengan power dan daya tahan yang kuat. Sementara itu, Walter merekrut pembalap profesional bernama Ray Weiser. Akhirnya ajang yang ditunggu-tunggu pun tiba. Banyak tim yang mengikuti ajang balapan tersebut. Namun ketika balapan akan dimulai, tiba-tiba muncul Srin Burns, seorang remaja yang suka balapan. Who the hell is that? Shrimp Burns, you racing. He can't. Tapi karena usianya yang baru 16 tahun, dia tidak diperbolehkan ikut balapan hingga panitia pun mengusirnya. Ketika balapan sedang berlangsung, Srin Burns kembali masuk lintasan dan ikut balapan seperti yang dilakukan Walter dahulu. Tapi karena dia menghalangi Ray Weiser, sehingga dia ditabrak dan jatuh. Balapan pun kemudian dimenangkan oleh tim XL, sedangkan tim Harley Davidson berada di urutan kedua. Meski begitu, tim Harley masih mengungguli tim Indian yang berada di posisi ketiga. Selanjutnya, Walter menagih uang taruhan pada Randall James, tapi tidak diberikan dengan alasan Randall lupa membawa dompet. Hey, Randall. Intend to do 1,000% better next time. I'm terribly sorry. I seem to have forgotten my wallet. Keunggulan Harley Davidson dibanding motor Indian membawa dampak positif bagi penjualan Harley Davidson yang meningkat sebanyak 6%. Hal itu membuat Arthur ingin membuat ajang yang serupa. Selain itu, dia juga kembali membuat inovasi yang menambahkan stand bir gratis untuk para pengunjung serta dilayani oleh para SPG. Arthur juga mulai menambah kru untuk tim Harley Davidson. Selanjutnya, pada suatu hari, Arthur dan Walter dikejutkan dengan kedatangan Srin Burns dengan gaya yang nyentrik yang mengatakan pada mereka jika minggu depan dia berusia 17 tahun. Shrimp Burns. You must have heard we were putting a racing team together. I thought I'd stop by, let you know my birthday's next week. Racing age. Tanpa berpikir panjang, Walter pun merekrut Srin Burns ke dalam tim Harley Davidson, walaupun sebenarnya Arthur tak menyukai sikap Srin Burns. Pada tahun 1916, lomba balapan di lintasan lumpur kembali diadakan, namun lagi-lagi Srin Burns kembali membuat masalah dengan memancing emosi Ray Weiser. Untungnya Arthur cepat datang sehingga mereka tak sampai baku hantam. Stay the hell away from me. It's gonna be a great time. You see a punk kid making a big freak it up! See, that's your bike. Go get it ready for the race. Setelah balapan dimulai, persaingan sengit terjadi antara tim Indian Motor dan tim Harley Davidson yang akhirnya dimenangkan oleh tim Harley Davidson dengan Srin Burns di urutan pertama dan Ray Weiser di urutan kedua. Srin Burns pun langsung melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangannya, tapi hal itu justru kembali memancing emosi Ray Weiser sehingga baku hantam pun tak dapat dihindarkan. Karena kejadian itu, jurnalis menjuluki tim Harley Davidson bukan sebagai tim balap, melainkan tim ugal-ugalan. Pada malam harinya, tim Harley Davidson menyelenggarakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka. Pada kesempatan itu, Srin Burns memberikan hadiah anak babi sebagai simbol perdamaian mereka. Selanjutnya, pada kesempatan itu juga Arthur akan terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam balapan sebagai sarana perkembangan dunia otomotif. Namun beberapa lama kemudian, Srin Burns lebih memilih menemui undangan Randall James dan membelot ke tim Indian Motor. Setelah itu, Srin Burns mengembalikan jaket tim Harley Davidson serta diselipkan juga bulu kalkun yang menandakan dia kini telah pindah ke tim Indian. It's from Shrimp Burns. Balapan season berikutnya pun dimulai. Pada balapan kali ini, tim Harley Davidson harus menerima kekalahan dari tim Indian Motor, tapi pada balapan selanjutnya, tim Harley Davidson berhasil membalas kekalahannya. Persaingan sengit antar kedua tim tersebut terus berlangsung hingga akhir tahun 1916. Setahun kemudian atau 1917, pemerintah Amerika mengumumkan akan ikut Perang Dunia Pertama sehingga mewajibkan para pemuda untuk ikut wajib militer. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan BBM untuk hal yang kurang penting.
Hal itu membuat perusahaan Harley Davidson memutar otak agar mereka tetap berproduksi dan laku di pasaran. Walter pun mengusulkan agar Harley Davidson menjalin kerjasama dengan pemerintah sebagai penyedia kendaraan perang. Usul tersebut langsung ditentang oleh Bill Harley karena dia teringat kepada kakaknya yang cacat akibat perang pada masa lampau. Bill kemudian juga mengatakan hal itu pada kakaknya, tapi di luar dugaan, kakaknya malah menyuruh membantu negara dan saudaranya yang sedang berperang. Akhirnya pihak Harley Davidson pun mengajukan penawaran sebagai supplier ke pihak militer Amerika. Tadinya pihak militer Amerika akan melakukan pesanan sebanyak 25.000 unit motor kepada Indian Motor dan 15.000 unit kepada Harley Davidson. Namun ketika sesi presentasi, Arthur mengatakan Harley Davidson akan mendesain motor khusus perang serta memberikan layanan training gratis tentang perawatan dan perbaikan motor. Berdasarkan hal itu, akhirnya pihak militer Amerika membagi rata pesanan motor mereka, yakni 20.000 unit kepada Indian Motor dan 20.000 unit kepada Harley Davidson. Let's make it 20,000 each, gentlemen. Thank you for your time. Layanan yang diberikan oleh Harley Davidson ternyata membuat orang suka pada motor tersebut. Bahkan setelah perang berakhir, beredar foto yang memperlihatkan seorang tentara yang menaiki motor Harley Davidson. Hal itu pun menjadi viral dan membuat branding motor Harley Davidson meningkat. Bahkan ada salah satu media yang menuliskan jika motor Harley Davidson adalah perusahaan motor terbesar di Amerika. Tak hanya itu, pada suatu ketika kantor Harley Davidson kedatangan seorang veteran perang yang berterima kasih pada pihak Harley Davidson karena motor tersebut sangat membantu mereka saat perang. Prestasi yang didapatkan oleh Harley Davidson membuat perusahaan Indian Motor gerah. Mereka lalu membeli semua tipe motor Harley Davidson untuk dibongkar dan dicari kelemahannya. Setelah itu, pihak Harley Davidson mendapat gugatan dari beberapa perusahaan spare part dengan tuduhan Harley Davidson telah melanggar hak paten mereka. Bill Harley selaku engineer sekaligus direktur produksi menolak keras tuduhan itu karena itu original buatannya. Namun sayangnya Bill tak pernah mematenkan produknya sehingga dia posisinya tidak kuat. Selanjutnya pihak Harley Davidson melakukan konsultasi kepada lawyer, namun berdasarkan analisa, pihak Harley Davidson tetap akan kehilangan banyak dana akibat persoalan tersebut baik menang maupun kalah. Karena merasa bersalah, Bill Harley pun mengajukan pengunduran diri, tapi ditolak oleh petinggi yang lain. Karena bagi mereka, maju bersama, jika harus mundur pun harus bersama. I won't disgrace your name. Fire me and save the company. Sure as hell aren't now letting you face this alone. This is Harley Davidson. Karena permasalahan itu, Bill pun sangat gelisah, tapi beberapa hari kemudian, Walter membuat keputusan untuk tidak membawa ke ranah hukum, tapi langsung memberi ganti rugi kepada para pihak. Walter beranggapan daripada menghadapi masalah yang kurang jelas, dia memilih kembali membangun Harley Davidson dari nol. Walter pun menunjukkan kembali prototipe Harley Davidson pertama yang masih asli dan hingga kini masih berfungsi. You're right, Walter. We'll keep building motorcycles even if we have to do it in a shed. Harley Davidson memulai usahanya lagi dari nol. Mereka berhasil bangkit dari keterpurukan setelah klaim hak cipta yang dituduhkan pada mereka. Namun pada awal tahun 1930-an atau tepatnya pada tahun 1931, Amerika mengalami inflasi besar-besaran yang menyebabkan negara itu mengalami krisis. Tingkat kemiskinan meningkat yang berimbas pada penjualan motor yang turun drastis. Tak hanya itu, ajang balapan yang biasanya diadakan setiap tahun pun tidak bisa diselenggarakan karena banyak perusahaan yang bangkrut. Hal tersebut membuat para pecinta motor membuat klub sendiri dan mengadakan balapan secara ilegal. Pihak Asosiasi Motor Amerika atau AMA sebagai penyelenggara resmi balapan gerah melihat aksi para pemuda yang melakukan balapan tidak di bawah kendalinya. Lalu ketua AMA menemui Arthur untuk melaporkan hal tersebut, tapi Arthur tak memedulikan hal itu karena menurut Arthur para pemuda itu tak mempunyai uang untuk ikut balapan secara resmi. Kemudian pihak AMA melaporkan para anggota klub motor itu pada polisi dengan tuduhan sebagai kelompok kriminal. Selanjutnya Walter Jr., anak dari Walter Davidson yang sedang senang dengan motor, bergabung dengan klub motor tersebut. Namun naas baru saja bergabung dan baru akan menggelar balapan, klub itu digerebek polisi dan Walter Jr. tak sempat melarikan diri.
Mendengar hal itu, Walter Davidson langsung marah pada anaknya, apalagi dia menggunakan motor prototipe Harley Davidson yang baru untuk mengikuti ajang tersebut. Motor prototipe itu ternyata pengembangannya belum selesai, terutama di bagian oli mesin yang terus menetes. Selanjutnya, beberapa lama kemudian, pihak Harley Davidson kedatangan delegasi dari perusahaan Ford Motor Company. Pihak Ford menawarkan proposal kerjasama pembuatan motor roda 3 bernama Cervicar, namun pihak Ford hanya membawa desain motornya saja, tidak membawa prototipe motor tersebut. Pihak Ford mengatakan jika yang membuat prototipe adalah pihak Harley dan semua modal awal juga dari pihak Harley. Setelah jadi, nantinya pihak Ford yang akan memasarkan produk tersebut. Pihak Ford juga menambahkan di motor itu harus ada logo kedua perusahaan. Walter Davidson nampak tidak suka dengan proposal dari pihak Ford karena tidak menguntungkan bagi mereka. Terlebih lagi kemungkinan balik modalnya lama, tapi Arthur mengatakan jika itu adalah suatu peluang untuk selamat dari krisis. Sementara itu, Bill Harley tak tampak dalam perundingan itu. Dia ternyata sedang menemani istrinya yang tengah sakit. Dia mencoba menghibur istrinya dengan berjalan-jalan. Di tempat lain, Walter Jr. tidak kapok untuk bergabung dengan klub motor besar. Dia kembali ikut klub motor tersebut. Bahkan dia juga ikut memasang pamflet lomba motor di klub tersebut yang membuatnya kembali ditangkap polisi. Beberapa hari kemudian, perusahaan Harley Davidson menerima partner lama mereka, yakni C.H. Lang yang baru pulang liburan. Lang menawarkan kerjasama dengan pihak perusahaan motor Jepang. Perusahaan Jepang itu berniat membeli lisensi motor Harley Davidson. Namun Arthur menolak karena karya mereka yang mereka bangun selama bertahun-tahun harus digunakan oleh produk lain. Arthur mengatakan dia masih akan menjajaki kerjasama dengan pihak Ford. We aren't selling any of our intellectual property. Selanjutnya, badai krisis masih menimpa perusahaan Harley Davidson. Mereka harus menerima 300 unit pengembalian motor dari dealer karena dealer yang berada di St. Louis mengalami kebangkrutan. Melihat hal itu, akhirnya dia setuju dengan ide Arthur untuk bekerja sama dengan pihak Ford untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Seakan tak ada kapoknya, Walter Jr. kembali menemui salah satu anggota klub motor tersebut yang bernama William Johnson. Dari William, Walter Jr. belajar bahwa mereka tak hanya balapan, tetapi juga memodifikasi motor mereka. Lalu, ada motif ekonomi juga dalam kegiatan tersebut, di mana motor yang mereka modifikasi dan menang ikut balapan, mereka dapat menjual motor tersebut dengan harga yang tinggi. Setelah berbincang dengan William Johnson, Walter Jr. semakin tertarik dengan klub motor tersebut. Dia memilih kabur dari rumah, padahal ayahnya sangat ingin dia bekerja di Harley Davidson. Walter Jr. lebih memilih pergi ke lapangan tempat diadakannya lomba balap motor. Mengetahui hal itu, Walter Davidson ditemani oleh Arthur menyusul Walter Jr. ke lapangan. Walter Davidson mencoba mencegah anaknya untuk ikut lomba, namun sang anak malah menantang ayahnya, sehingga Walter Davidson gagal mencegah anaknya. Your mother wants you home. Now. Ketika akan dimulai balapan, tampak Joe Petrali, seorang pembalap profesional yang ikut dalam balapan tersebut. Dari Joe, Walter Davidson mengetahui jika klub itu adalah pecinta motor besar, terutama Harley Davidson. Tak lama kemudian, orang ama datang bersama polisi untuk menggerebek balapan ilegal itu. Namun Walter Davidson berbalik membela para anggota klub motor tersebut. Walter Davidson tak rela jika penggemar motor Harley Davidson ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Leave now, or you're going to jail. Leave. All right, calm down. Don't get your skirt in a bunch. Get ready. Akhirnya, balapan pun dilaksanakan dan dimenangkan oleh William Johnson. Setelah selesai, pihak ama kembali meminta pada polisi untuk menangkap para anggota klub tersebut, namun polisi enggan melakukannya setelah mendengar pembelaan dari Walter Davidson. Selanjutnya, kerjasama dengan pihak Ford pun dilaksanakan, namun membuat pihak Harley semakin merugi karena pihak Ford kerap kali melakukan revisi terhadap produk yang sedang diproduksi. Karena itu, Walter Davidson kemudian menghubungi kembali C.H. Lang yang membuka kembali kerjasama dengan pihak Jepang.
Namun ketika hal itu didiskusikan kepada Arthur, Arthur kembali menolak karena dia tidak rela karyanya dipakai perusahaan lain. Sementara itu, Bill Hurley kedatangan dokter pribadinya yang mengatakan jika istrinya bukanlah menderita kanker, namun sebuah penyakit bernama Piggott Syndrome yang gejalanya sangat mirip dengan kanker, dan pada waktu itu sulit untuk mendeteksi penyakit tersebut. Mendengar jika istrinya bukan mengidap kanker, Bill Hurley pun kembali bersemangat. Pada keesokan harinya, ketika di jalan, Bill bertemu dengan Walter Jr. yang sedang mengendarai motor Hurley yang telah dimodifikasi, di mana frame-nya dipasang lebih rendah sehingga motor itu dapat melaju lebih kencang. Melihat hal itu, Bill Hurley sangat tertarik dengan desain motor hasil modifikasi Walter Davidson bersama teman-temannya. Bill kemudian mendesain motor Davidson baru seperti milik Walter Jr. Dengan semangat, Bill juga meminta kepada Davidson bersaudara untuk membatalkan kerjasama mereka bersama Ford. Dia juga meminta agar menjual saja lisensi Harley Davidson yang lama ke pihak Jepang dan mereka mulai memproduksi motor Harley Davidson dengan desain baru. Untuk mendukung pendapatnya, Bill menyampaikan berbagai kelebihan yang ada dalam desain baru motor Harley Davidson dan pendapat itu didukung oleh Walter Davidson hingga akhirnya Arthur pun setuju. Selanjutnya, ketika penandatanganan kontrak akan dilakukan dengan pihak Ford, Arthur menyatakan jika dia dan Harley Davidson mundur dari kerjasama yang akan disepakati. I know you despise waste, so I won't waste any more of your time. We're pulling the plug on our deal. Setelah itu, pihak Harley Davidson menjual lisensi produk lama mereka kepada perusahaan Jepang dan oleh pihak Jepang motor itu dikembangkan menjadi motor Rikuo. Kemudian hasil dari penjualan lisensi itu mereka gunakan sebagai modal membangun motor Harley Davidson dengan desain baru. Setelah prototipe motor itu jadi, Walter Davidson langsung mencobanya. Dia sangat terkesan dengan performa motor baru tersebut. Namun sayangnya masih ada yang kurang, oli mesin motor itu ternyata bocor. Bill lalu mencari masalah yang ada di motor itu. Bill kemudian mencoba menambahkan sebuah komponen penutup aluminium dengan nama Knucklehead. Setelah siap, pihak Harley berencana melakukan launching motor baru mereka dalam ajang balapan yang diadakan oleh para klub motor. Sebelum balapan dimulai, tim Harley Davidson terlebih dahulu melakukan unboxing di hadapan penonton. Semua orang terkesan dengan kewibawaan motor tersebut. Kemudian pihak Harley Davidson meminta Walter Jr. membalap dengan motor tersebut. Lomba pun dimulai dan berhasil dimenangkan oleh Walter Jr. dengan motor barunya. Setelah balapan itu selesai, Arthur Davidson memberikan kepercayaan kepada William Johnson untuk membuka dealer Harley. Arthur beranggapan jika William adalah sosok yang mempunyai prinsip dan visi. Hal itu membuat William Johnson menjadi orang kulit hitam pertama yang memiliki dealer di Amerika. Desain baru motor Harley Davidson itu kemudian bertahan sampai sekarang dan menjadi ciri khas motor Harley Davidson. Seperti itulah kisah perjalanan Harley and the Davidson, dimulai dari membangun sepeda yang diberi motor penggerak sampai menjadi produk yang legendaris. Dengan perjuangan yang sungguh sangat luar biasa, akhirnya mereka dan produknya bisa dikenal di seluruh penjuru dunia. Dari film ini, kita bisa belajar dalam membangun suatu produk, di mana dalam membuat suatu produk yang berkualitas harus bisa melewati jatuh bangun dan rasa pahit. Meskipun pernah gagal, tetapi tetap terus berjuang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.